Indonesia dan terpilat sport untuk kejuaraan tenis AM Hendro Priyono. 3, 2, 1. Sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Ratu Tiara, masih di Kilat Sport. Dan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang merupakan event organizer dari kejuaraan tenis Piala AM Hendro Priyono 2022, yakni Ibu Irawati Murid. Selamat sore Ibu. Selamat sore pemirsa. Iya, wah kita penasaran sekali nih dengan penyelenggaraan kejuaraan tenis Piala AM Hendro Priyono. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai dunia tenis dan juga seputar atlet-atlet tenis. Bu, di dewasa ini, sekarang ini sebenarnya kalau kita mau jadi atlet tenis itu terjamin gak sih hidupnya? Honestly ya, kalau kita mengharapkan terjamin seperti contohnya di Thailand atau di negara-negara lain yang betul-betul menghargai atletnya, masih jauh ya. Tapi kalau untuk bermanfaat buat atletnya itu sendiri itu sangat, karena banyak instansi ya, baik di TNI Polri ataupun BUMN, itu pemain-pemain tenis yang bagus itu diterima sebagai pegawai mereka gitu. Bahkan kowat sekarang yang pintar tenis banyak yang jadi kowat, jadi kowal gitu ya, jadi polwan gitu. Nggak cuma yang wanita ya, yang pria juga pastinya gitu yang jadi tentara ya. Jadi kalau untuk kedepannya, asal kita benar-benar bermain bagus gitu ya, itu dipermudah untuk mendapat pekerjaan. Oh iya. Tapi untuk pembinaan kesananya itu loh Mbak, yang memang diperlukan ya. Pembinaan dari mulai main sampai tahapan bisa menjadi juara itu perlu waktu yang panjang. Kita juga mau menanyakan, kan biasanya yang gegap gempita banget nih kalau di Indonesia adalah olahraga sepak bola dan juga badminton. Kok kalau tenis kayaknya sepi-sepi aja, itu gimana menurut Ibu? Iya, karena tenis itu sebenarnya sih kalau kita di masyarakat umum ya, tenis itu sudah menjadi lifestyle ya buat kalangan-kalangan tertentu ya. Di perkantoran rata-rata mereka bermain tenis ya. Terus di TNI Polri juga dari zaman bapak saya kan tentara, jadi saya tahu banget dari beliau masih di Akmil, kemudian beliau lulus menjadi perwira, itu diwajibkan malah olahraga tenis gitu. Cuman mungkin banyak orang juga yang nggak mengerti bahwa main tenis itu nggak seperti dulu lagi yang rasanya mahal banget. Tapi mahal sih Mbak, racketnya juga mahal banget ya sekarang. Gitu, ya. Saya aja yang sebagai, karena pendanaannya lumayan mahal. jadi pemain tenis mahal banget Mbak. Modalnya Dan sponsor juga untuk ke bulu tangkis gitu ya. Mereka itu udah banyak gitu. Iya. Dan saya lihat banyak banget. Dan perusahaan-perusahaan raksasa gitu. Jadi kalau di tenis itu kita mesti berjuang sendiri. Jadi sponsor itu nggak seperti di bulu tangkis dipusatkan terus dibina gitu dari awal gitu ya sampai mereka menjadi juara gitu, dengan jangka waktu yang panjang, pertandingan kemana-mana mereka sudah ada sponsornya. Kalau tenis tuh kita mesti cari duit sendiri gitu untuk mendanai. Kecuali waktu zaman saya kan dulu pengusaha itu ditargetin lah seperti itu gitu ya, ditargetin kamu ngurus tenis, kamu ngurus ini. Jadi mereka semua dulu turun tangan gitu kalau untuk mensupport atlet-atlet zaman itu. Beda seperti sekarang yang saya dengar langsung dari junior saya gitu, mereka sangat kesulitan di dana. Jadi kalau yang benar-benar orang berada, baru dia bisa ikut pertandingan. Mau jadi juara, kalau nggak ikut pertandingan nggak mungkin. Namanya aja juara, berarti kan dia bertanding dulu, menang dulu, baru juara. Nah, tahap untuk menjadi juara, ikut pertandingan, nggak bisa langsung juara kan. Dia ikut beberapa pertandingan, dia terlatih mentalnya, dan kemudian menjadi juara. Ikut pertandingan ini nih Mbak, yang susah. Di luar biaya atlet itu, yang makan aja kita harus beda. Kita harus bergizi kan, karena kita kan mengeluarkan tenaga dan energi itu yang luar biasa. Terus vitamin ya. Jadi memang kendalanya adalah kembali ke
biaya. Biaya tadi. Mungkin nggak sih kita punya, kan kalau di bulu tangkis ada sponsor-sponsor besar ya yang mendanai. Mungkin kan kalau di tenis tuh ada sponsor-sponsor seperti bulu tangkis itu, Bu? Ya, masalahnya belum kejadian gitu yang seperti itu. Dulu pernah ada sih yang concern ya seperti itu. Ada namanya Tante Martina Wijaya ya. Beliau memang mati-matian lah kalau buat tenis, nggak ada sayang-sayangnya. Saya tahu karena saya ngalamin gitu ya. Saya bicara apa yang saya alamin gitu. Tapi kan Om Ical, Abu Rizal Bakri, kayak saya kan termasuk yang dibiayai beliau ya. Sampai akhirnya saya bisa keliling dunia, saya dapat poin gitu kan. Karena saya dapat poin itu kan saya peringkatnya berarti kan punya gitu peringkat dunianya. Kita kalau mau punya peringkat dunia kita harus tanding di mana-mana ya, di luar negeri, di Indonesia juga ada tapi kan beberapa di luar negeri yang dia punya poin buat WTA. Kalau kita kan yang cewek ya, Women Tennis Association. Nah, dari situ baru kita bersaing nanti untuk masuk timnas. Siapa yang PNP itu peringkat nasional, siapa yang mintanya di atas gitu. Nah, baru bisa masuk. Jadi mereka itu mendukung para pemain yang berjuang buat Indonesia. Iya. Nah, jadi kayak Om Abu Rizal Bakri udah pasti beberapa pemain ya, banyak pemain yang beliau biayai ya untuk supaya bisa lebih berprestasi ya. Tante Martina Wijaya, beliau juga pernah menjadi pengurus dan beliau benar-benar apa ya, kalau kita bilang mati-matian fulfill lah gitu untuk membantu gitu karena memang cinta gitu ya. Jadi karena cinta itu dia berani berkorban dan udah pasti nasionalisnya tinggi ya karena kan buat kemajuan Indonesia gitu, olahraga Indonesia. Iya, kita jadi penasaran nih awal mula Ibu terjun jadi petenis. Katanya ada apa namanya, murid bersaudara, itu maksudnya Iya, apa? betul. Saudara semuanya Iya jadi betul. petenis. Jadi Iya. aduh, jadi ingat adik saya jadi nangis lagi nih yang meninggal kan. Jadi dulu tuh kita dikenal Irawati Murid, Solihati Murid, Lamsriati Murid, Murniati Murid, Yahman Murid ya. Ya memang sih diantara kita berlima itu saya ya yang paling berprestasi karena saya yang masuk dalam tim nasional. Pemain nasional sama pemain timnas itu beda. Kalau pemain nasional dia ikut pertandingan di dalam negeri aja dia dapat peringkat, itu namanya pemain nasional. Tapi kalau pemain timnas itu adalah mereka yang terbaik di Indonesia, yang mewakili Indonesia di event-event Keluar. ya seperti SEA Games, Asian Games, bahkan ASEAN University gitu. Kalau kita yang mahasiswa ya. Pertama kali saya saya bermain tenis itu saya ingat banget. Bapak kami dipindah tugaskan tentara kan, saya udah bilang ya, dipindah tugaskan ke Jakarta. Bapak saya sukanya tuh nonton bola dan tinju. Saya anak pertama di antara adik-adik saya gitu ya. Menurut mama sih paling nakal. Jadi kalau papa saya pergi saya harus dibawa. Kalau nggak adik-adik saya semua nggak tenang gitu. Biasa nonton bola, biasa nonton tinju di Senayan gitu. Tiba-tiba waktu itu datangnya kecepatan. Bapak saya kan gitu, acara jam 3, jam 1 udah di sana. Acara jam 5, jam 3. Biasanya disiplin. Aduh, bapak saya benar-benar disiplin gitu ya. Terus ternyata pertandingan bolanya bukan jam 3 seperti yang bapak saya ketahui, jam 3 atau jam 2, tapi kita jam 12 sudah sampai di Senayan. Jadi waktu tahu jadwalnya, ya ampun masih lama banget gitu kan. Lewatlah kita stadion tenis. Bapak saya itu memang juga main tenis kan di tentara kan, beliau juga mewakili kesatuannya untuk pertandingan Panglima Cup segala macam itu kan. Lewat, bapak saya nanya, Ir, panggilan kesayangan papa ke saya, ini ada pertandingan tenis, mau nonton? Enggak, soalnya ini masih lama kita. Ayo pak. Masuklah kami ke stadion yang sekarang masih ada tuh, Stadion Senayan. Begitu kita masuk, rame orang, tepuk tangan gitu kan. Saya ngelihat ada gadis remaja cilik 2 main gitu ya. Yang satu selalu mendekati bapak-bapak setengah baya gitu. Yang satunya kalau pas lagi poin gitu ya, mungkin kayak minta pendapat ke kayak eyang-eyang gitu kan. Waktu itu kan saya ngeliatnya begitu. Terus saya ngeliat penonton banyak. Saya cuma bilang ke papa saya, Pak, beliin Ira raket tenis gitu. Karena Ira pengen kayak gini nih main, banyak yang tepuk tangan, aku main di sini nih banyak yang nonton gitu. Jadi perkataan adalah doa itu benar. Jadi jangan pernah menyepelekan apa yang kita ucapkan. Nah, kemudian papa saya bilang, karena saya dulu memang main bulu tangkis, atletik dan berenang. Ini bener mau main tenis, kata papa. Bener pak, pasti bisa Manado lagi, saya baru pindah kan. Bener pak, Ira mau main tenis biar banyak orang yang pakat-pakat tangan pak kita. Masih begitu kan, masih mendok.
Besoknya saya diajak. Dulu cuman ada 2 tempat jualan peralatan olahraga. Kalau sepatu di Aldiron, Blok M dulu Aldiron. Satu lagi di Pasar Baru. Kalau Pasar Baru itu terkenal, memang banyak. Bapak saya ke sana, kita beli racket, terus kita beli sepatu, mulai mainlah saya. Dan kemudian beberapa tahun setelah belajar segala macam, beberapa tahun kemudian saya main di lapangan itu, saya ditopokin banyak orang. Bahkan foto saya pernah ada yang sebelum dibongkar dipajang di lobi Stadion Senayan karena waktu itu juara SEA Games kan 97. Sampai sekarang masih ada fotonya di sini. Nah itu aku nggak cek lagi kan udah dibongkar. Tapi itulah yang kemudian selalu membuat saya, ya ampun, dulu aku ngomong begitu, ternyata saya main. Dan mainnya, saya nontonnya sekali kan. Waktu itu yang main Luki Tejamukti dan Yusti Aka. Jadi saya tuh main tenis sebenarnya udah agak telat. Dulu tuh saya ngeliat Yusti Aka dan Luki Tejamukti menginspirasi saya untuk main tenis. Saya juga berterima kasih tuh kepada mereka. Yang kedua, saya tuh idola banget sama Yayu Basuki. Dia dulu tuh masih kecil-kecil, bapak saya selalu bilang, tuh lihat tuh dia, katanya, mukulnya kenceng banget gitu. Jadi mereka udah juara, saya baru mulai main tenis. Jadi memang mengejar gitu ya, karena memang saya suka dan saya memang orangnya daya juangnya tinggi. Itulah kemudian saya bisa secara bertahap itu saya masuk ke dalam percaturan tenis Indonesia. Iya. Kira-kira laga internasional apa yang membuat ibu merasa itu menjadi kenangan dan juga prestasi yang membanggakan gitu? Mungkin bisa disebut. Pokoknya medali yang buat saya sangat berarti, yang benar-benar membuat sampai saat ini saya nggak bisa lupa ya, unforgettable ya, itu SEA Games tahun 1991 di Manila. Waktu itu di semi saya sama Luki jadi penentu untuk masuk semifinal beregunya. Kemudian di final single, kalau di beregu itu kan ada 2 single, ada 1 ganda putri. Single pertama turun, kalah single pertama. Saya diturunkan di single kedua dan ganda putri. Nah di single kedua itu saya jadi penentu kan, karena kalau saya kalah double-nya juga percuma. Udah kalah kan. Di single itu saya harus menang, di ganda itu saya juga harus menang gitu. Jadi berarti kepercayaan ini diserahkan ke punggung saya supaya bisa mengibarkan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya kan begitu. Dan alhamdulillah itu bisa terlaksana karena memang tadinya udah pada tegang semua. Pada saat kita kalah di karena poin penentu. Iya, waktu kalah di single pertama kan kita udah ketinggalan sama tuan sama lawan ya. Pas main di situ itu nggak pernah lupa karena itu menjadi berita gitu ya, berita di mana-mana bahwa Irawati Murid penentu tulang punggung diamanahkan gitu kan. Waktu itu kita berempat ya, Ira, Luki, Joyce sama Tania Sumarno. Yayu Basuki ikutnya udah waktu itu Grand Slam terus, dia kan lagi tinggi-tingginya, makanya di tim kita itu nggak pakai Yayu gitu, Yayu nggak ikut, nggak ada dalam tim gitu ya. Dan dari situ itu bapak saya mendapat penghargaan dari Kasal. Bapak saya sudah di fungsi ABRI, dikarenakan kalau tentara aja bapak saya nggak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang bermain tenis. Makanya beliau minta kepada panglimanya waktu itu, Pak tolong saya dikaryakan. Dulu kan namanya dikaryakannya di fungsi. Beliau untuk karir harusnya berangkat ke Rusia untuk sekolah ya kan, kalau mau naik pangkat ya harus ke luar negeri, biasanya Rusia kalau dulu angkatan laut. Bapak saya menolak, bahkan minta tolong kalau bisa dikaryakan supaya saya punya gaji double, karena anak-anak saya main tenis biayanya mahal banget begitu. Pada saat saya juara itu kan tuan rumah Filipina dan Indonesia itu beda 1 medali emas kita menang. Kita menang dari tuan rumah tuh beda 1 medali emas. Jadi kan gimana ya, maksudnya kita menjadi bagian dari beda 1 itu kan rasanya bangga ya. Karena zaman saya dulu kita main ya untuk supaya Indonesia gitu ya, bendera putih berkibar, nggak usah dibayar pun kita ikhlas gitu. Nggak ada mikir-mikir bonus, nggak ada mikir-mikir ini, nggak. Pokoknya kita bermain buat negara itu udah 1 kebanggaan buat kita. Itu Mbak.
Nah pada saat itu saya main itu bapak saya dipanggil, kemudian naik pangkat secara terhormat, nggak pakai sekolah-sekolah, itu karena prestasi anaknya. Jadi mana mungkin bisa saya lupa. Iya. Tuh. Oh, lalu kemudian bagaimana akhirnya bisa menjadi bagian juga dari kejuaraan Piala AM Hendro Priyono Oke. ini, Bu? Bisa dijelaskan jumlah pesertanya berapa dan Oke, siap. siapa saja yang ikut berpartisipasi? Jadi Bapak AM Hendro Priyono ini memang dari dulu juga tenis gitu ya. Juga suka tenis, Bapak? Suka tenis bapak kalau saya tembak kabur dia belakang. Makanya kemarin pas ketemu, aduh kamu kok kenceng banget gitu ya. Beliau suka olahraga dan memang suka tenis Pak Hendro. Cuman sekarang mungkin karena usia ya, beliau tidak bermain lagi. Tapi ibu kemarin pengen main lagi. Kata ibu, bu biar bu saya pakai tongkat tapi saya cuma mukul aja nggak lari-lari. Waduh ntar giliran main aja lupa ya. Kalau main tenis kan lupa, terus akhirnya ikut lari, aduh bahaya deh gitu. Terus beliau kan ikonnya kan kebangsaan gitu ya. Iya. Jadi saya perlu figur nih gitu kan, orang yang benar-benar cinta sama tenis, yang bisa mempersatukan kita, karena ini kan yang ikut ini kan umurnya yang veteran-veteran. Jadi banyak yang mengidolakan beliau. Pada saat diumumkan nama pialanya adalah kejuaraan tenis Piala Bapak AM Hendro Priyono, mereka semua tuh sibuk nanyain, beliau yang buka ya, beliau yang buka. Waktu itu Ira belum berani janji karena Bapak kan belum bikin jadwal tuh untuk pembukaan. Pada saat beliau udah memberikan jadwal gitu ya, ajudan sudah disuruh nulis gitu hari Sabtu, terus saya sampaikan, makin antusias. Jadi makin banyak yang daftar. Kalau dihitung per orang ya, kan ini kita ganda ya. Per orang itu ada 250 orang lah. 250 orang. Veteran. Jadi veteran atau bisa ada dari enggak, umum? ada juga ada yang umum. Jadi kayak usianya kisaran berapa, Bu, yang bisa ikut? Oke, kan ini kalau perorangan itu kelompok umur 10 jumlah 100 tahun, jumlah 110 tahun, jumlah 120 tahun. Kalau beregu bebas. Nanti ada pemain PON yang kemarin dapat medali perunggu di Papua ikut main di beregu. Kenapa Ira ambil di kelompok umur ini? Kalau anak-anak sekarang mah nggak kayak kita dulu, nggak kayak bapak-bapak yang sekarang ini mau main. Mereka dulu sering baca koran, jadi tahu siapa yang sering masuk koran, nontonnya cuma TV aja. Jadi pasti mereka sangat mengenal Pak Hendro dan sangat mengenal Ira. Jadi kolaborasinya itu pas gitu ya Mbak ya, untuk kategori umur ini ya. Bahkan ini sekarang yang ikutan 250 ini bahkan bertambah terus. Saya yang pusing Mbak, mesti ngebatasinnya, tapi saya juga kepengen meriah gitu. Ini kan kegiatan yang positif ya. Kalau tenis kita jadikan lifestyle itu kan menambah imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh, karena ini kan olahraga outdoor. Kita kalau nggak olahraga juga nggak sehat Mbak. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat kan gitu kan. Nah itu yang yang menjadi latar belakang pertandingan ini. Silaturahmi para pencinta tenis, ya kan, berjumpa dengan idola yang sangat mencintai tenis, kemudian bisa memotivasi kan bapak-bapak ini nanti berperan serta ya untuk memajukan tenis. Kan kalau dia makin rajin, akhirnya kan mereka akan mencari, kayak dulu saya kan dibantu sama Om Ical gitu kan, mencari bibit-bibit yang bagus. Itu yang akan nanti kita bicarakan di dalam suasana pertandingan nanti, di luar kompetisinya itu sendiri, ya kan. Terus semoga kan dengan yang tadi Mbak bilang, bulu tangkis terdengarnya wah, bola kaki wah, why not tenis? Dengan kita sering bikin pertandingan begini, orang-orang kan jadi makin tahu dan makin ingin gitu, makin ingin berlatih ini Pak, makin ingin bisa main tenis. Apalagi Mbak di pertandingan nanti, Masya Allah Ibu Hendro menyiapkan door prize, boneka itu ya, boneka yang ada tulisannya Bapak itu, terus ada topinya bintang 4 gitu. Kalau saya karena mungkin anak tentara, jadi saya tuh bangga gitu bisa bertemu jenderal, bisa main tenis dengan jenderal. Karena menjadi jenderal itu saya nggak tahu mana yang lebih berat. Itu menurut saya tuh beda-beda tipis dengan bagaimana kita mau jadi juara, untuk kerja kerasnya.
dan kerja keras itu yang saya hargai, yang saya apresiasi. Kira-kira tokoh-tokoh ternama yang ikut Piala AM Hendro Priyono ini siapa saja? Oke. Ada petenis legend Indonesia, Iya. Om Hadiman, peraih 2 medali emas Asian Games. Jangan yang lain-lainnya lagi lah, udah Iya. pokoknya dengan medali emas Asian Games 2 aja berarti beliau adalah orang hebat gitu. Iya. Mbak, kalau Asia, orang kan suka bingung tuh Asian Games mana, SEA Games mana. Iya. Kalau Asian Games itu Mbak, seluruh benua Asia. Asia itu yang segede itu. Iya. Ya, ada pecahan Rusia kalau sekarang ya. Macam-macam Mbak. Jadi yang bodinya tinggi-tinggi. Jadi nggak cuman kita yang orang Rusia, orang Indonesia yang misalnya dibilang perawakan kita sedang-sedang aja. Enggak. Deket-deket sana Eropa Timur itu kan berarti badannya gede-gede gitu yang dilawan ya kan. Cina, Korea coba, Jepang. Kan mereka kan yang ngotot-ngotot banget, yang semangat juangnya juga tinggi. Nah, beliau adalah peraih 2 medali emas Asian Games. Kemudian ada Kak Andi Malarangeng. Beliau mantan Menpora ya. Beliau juga sangat cinta tenis gitu. Sampai sekarang antusias lah gitu. Masih nanya mau ikut lagi yang umum. Padahal Ira maunya beliau eksebisi aja gitu. Tapi enggak, ini malah mau ikut pertandingan. Jadi bener-bener aku mau main nih gitu. Pertandingan Pak AM Hendro Priyono ini Mbak. Dan yang pesertanya yang datang Mbak, Iya. Papua, Gorontalo, Makassar, Manado, Kalimantan Timur, Wow. Medan, Dari seluruh Palembang, daerah di Indonesia. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi benar-benar seluruh Indonesia nih yang Iya. datang. Jadi para pencinta tenis yang usia segitu yang benar-benar mau lihat Bapak Hendro juga. Iya. Selain mungkin mereka dulu mengidolakan Ira ya, karena Iya. dulu umur kita kan beda tipis gitu Mbak. Kira-kira jumlah hadiahnya berapa dan penyelenggaraannya kapan? Silahkan diumumkan Bu. Oke, untuk penonton pun, untuk penonton dan pemain ya yang dapat door prize. Jadi nggak cuma pemain tenis. Mereka yang ingin dapat, tadi bonekanya nggak dibawa. Yang ingin mendapat hadiah door prize itu bisa datang ke lapangan tenis Mabes TNI Cilangkap tanggal 29 Januari dan 30 Januari 2022 mulai pukul 8 pagi. Kalau mau datang tinggal ambil nanti nomor undian yang namanya akan diumumkan pada saat door prize-nya keluar namanya. Kalau mau tahu hadiah door prize-nya apa aja, itu ada boneka ya yang pakai topi yang tadi disebutin bintang 4 dari Bapak Hendro Priyono, Ibu yang kemarin ngasih. Itu tiap 1 jam ada 5 nama yang disebut. Tapi hadiah utamanya di luar yang lain-lain, tumbler dan lain-lain, itu ada hadiah raket. Hadiah utamanya adalah raket tenis buat door prize. Itu nanti hari pertama diumumin 1 raket, hari kedua menjelang penutupan 2 raket tenis yang Yonex, Mbak Bolat sama Wilson pastinya. Oke. Untuk hadiah uang itu yang bergu 12,5 juta juara satunya, juara 2-nya Mbak lupa Mbak, pokoknya totalnya kalau semua sama door prize Mbak lumayan lah. Iya. Puluhan juta, di atas 50 lah kalau digabung-gabung semuanya. Ada juga hiburan band Mbak nanti. Iya. Siapa sih kembar itu? Fadli. Iya. Fadli sama Virus itu nanti juga ikut menghibur. Jadi pada hari Sabtu itu jam 7 sampai jam 9 itu pembukaan itu ada Fadli sama Virus tuh yang kembar itu. Ada ponakan saya juga, Asian Got Talent finalis, dia nomor 6 di Asia, Siti Sania. Jadi datang ya. Ini insya Allah meriah acaranya. Para pecinta tenis jangan lupa datang dan meriahkan acaranya. Kejuaraan tenis Dan juga ikuti pertandingannya. Iya. Ayo, kejuaraan tenis, Piala AM Hendro Priyono. Ya pemirsa, itu tadi pemaparan langsung dari Ibu Irawati selaku event organizer dari kejuaraan tenis Piala AM Hendro Priyono 2022. Sekian dari Kilat Sport, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa.